Inilah kabar mengejutkan dari anggota Dewan Luki Hakim dan pedangdut Tiara Dewi. 2 kali menunda pernikahan, janda dan duda itu pun mengejutkan publik dengan kabar telah melangsungkan pernikahan siri. Terkuaknya pernikahan siri yang seharusnya dirahasiakan itu lantaran wanita yang dulu sempat dijuluki sebagai Syahrini KW itu terpancing emosi dengan segala komentar miring netizen terkait pose kemesraan dirinya dan Luki yang diketahui publik belum berstatus sebagai suami istri. Tak kuat menanggung hujatan netizen, Tiara pun mempublikasikan status dirinya dan Luki yang nyatanya telah sah di mata agama atau telah menikah di bawah tangan. Lantas, mengapa Luki dan Tiara merahasiakan pernikahan siri mereka? Benarkah ada persoalan internal yang mengharuskan keduanya merahasiakan pernikahan siri mereka? Rencananya memang kita belum ingin kasih tahu gitu, tapi karena kemarin ada sedikit diskusi yang panjang sama Tiara sampai diupload di medsosnya Tiara, akhirnya saya rasa kita punya kewajiban untuk menjelaskan gitu. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang simpang siur, saya nggak bisa nyalahin Tiara ya, karena memang Tiara pikir kalau memang sudah sah, kenapa harus ditutup-tutupin? Betul, tapi maksud saya awalnya kemarin aku pikir bahwa kan nggak harus dikasih tahu juga gitu. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya bukan satu hal yang salah juga sih. Sebagai istri pengen lah gitu, maksudnya bervideo ataupun apapun, terkadang di upload ke Instagram malah banyak komentar-komentar. Maksudnya saya tuh sakit hati juga suami saya digitu-gituin kan. Terus di-upload sebenarnya. Iya, cuma ya kesalahan aku juga. Kalau Tiara nggak ngeblok, malah dibiarin dipampang. Ini kalau kamu nggak suka sama tulisan ini, kamu blok. Kenapa kamu biarin nanti dibaca ulang? Udah mau tidur, Toto baca lagi. Nih. Ya jangan dibaca ulang dong. Maksudnya gimana sih? Maksudku kamu kan nggak suka bacanya. Ya jangan dibaca ulang-ulang terus. Kenapa sih nikah siri? Kan sama-sama, maksudnya Mas Luki Duda saya janda. Ya itu makanya mengatasi kita tuh untuk berzina gitu kan. Maksudnya kita makanya selagi nunggu surat-surat itu ya kita nikah siri, sebaiknya nikah siri dulu. Kalau misalnya kita mau cium-ciuman pegangan tangan, jadi nggak dibilang ih kamu anggota dewan kayak gitu kan. Pasti walaupun memang sekarang banyak ini, ya udah lama ambil hikmahnya aja lah. Secara belak-belakan mengakui telah menikah siri, Luki dan Tiara yang kini telah berstatus sebagai suami istri siri akan menikah resmi pada 19 Januari mendatang. Tapi benarkah Luki dan Tiara tak menggelar resepsi pernikahan pasca akad nanti? Benarkah kondisi Ibunda Luki yang tengah dirawat di salah satu rumah sakit di Penang, Malaysia membuat keduanya batal menggelar resepsi pernikahan yang telah direncanakan secara mewah dan meriah? Insya Allah tanggal 19 kita menikah gitu loh. Sebetulnya saya tuh tidak ingin nikah siri itu malah mempanjang, karena emang 19 tuh tinggal menghitung hari lagi gitu. Saya tuh inginnya karena memang nikah siri itu karena untuk menginikan surat-surat untuk kita sendiri lah. Surat, terus memang ke KUA itu memang tanggal 19 itu memang saya tuh inginnya menjadi nikah istri yang sah di Mas Luki gitu kan. Kalau udah KUA sah kan di mata negara dan tentunya agama yang pertama. Saya mohon doa supaya nanti pernikahan saya sama Tiara 19 itu bisa lancar. Belum bisa 100% karena belum hari H, tapi karena memang kita sangat simpel, kita cuman cuman kita meresmikan aja. Terus yang penting suratnya bisa keluar, kemungkinan di rumah. Tapi kalau misalnya memang nggak di rumah pun ya paling di masjid. Bisa juga di masjid. Orang nggak lebih dari 10 orang itu kan bisa pindah-pindah kan. Di rumah juga deket masjid, ya cuman 30 meter masjid gitu, bisa di situ. Atau nanti terserah juga dari ya mamanya Tiara juga nanti maunya di mana. Tapi kita kasih tahu bahwa kita wilayahnya di sini nih, Jakarta ya, jadi kita nggak kemana-mana. Cuman kita tetap pakai baju pengantin loh gitu. baju pengantinnya udah jadi. Tetap pakai baju pengantin. Saya nggak bisa ngebayangin gitu kalau misalnya saya toto rame gitu. Terus saya juga nggak mau sampai mama saya berpikir gara-gara mama saya terus saya jadi nggak, itu nggak artinya saya tetap bahagia gitu. Kita tetap berbahagia. Mamanya Mas Luki juga nggak ini, ya sudahlah, kita daripada untuk hal yang tidak penting berpura-pura, lebih baik ya dipakai yang lebih penting. Tapi jadi nanti kita pakai baju pengantin tapi nggak ada orang gitu loh.
paling nggak. Saya ngebayangin pas lagi kamu turun dari kamar gitu kan, terus heboh gitu, terus nggak ada orang. Di suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Selain mengakui status pernikahan siri, Tiara pun tampil mesra saat merayakan ulang tahun ke-37 sang suami kemarin dengan makan malam romantis. Lantas, di balik lipatan bahagia keduanya menuju pernikahan resmi pada 19 Januari nanti, seperti apa keduanya yang belum hidup satu atap mengenal karakter dan kepribadian pasangan? Seperti apa pula kebahagiaan keduanya saat melewatkan makan malam romantis di hari ulang tahun Lucky yang ke-37 kemarin? Menurutmu kaseman nggak ini? Semangat ya? Semangat ya. Ya. Sekarang kan aku beradaptasi sama kamu yang nggak suka pedas. Ya? Oh iya. Aku Kok tumben sih nggak pedes? Karena memang Ini memang makan malam ulang tahun lah gitu loh. Ulang tahun jadi kamu mau makan nasi tengah malam, walaupun biasa juga makan nasi tapi nggak pakai lemak-lemak. waktu awal-awal pacaran sama deket lah ya, waktu awal deket kaget juga, kok ini maruk banget ya gitu loh. Kok maruk banget minum jus sampai 2 liter gitu. Tapi Mas Lucky tuh kuat lagi gitu, makan siangnya itu bisa jam 1, bisa jam 3. Sampai sekarang tahu udah. Saya pertama juga aneh ketika kamu pesen sambal pete itu. Sambal pete. Tapi kita lagi ngedate gitu, maksudnya ngedate makan pete, kayaknya gimana ya? Kita saling, mungkin tanpa disadari memang saling melengkapi hal-hal yang kita nggak punya gitu, maksudnya ya saling melengkapi lah. Mungkin kesendirian saya yang cukup lama ternyata tertambal gitu dengan hadirnya Tiara. Begitu juga mungkin saya juga menambal kekosongan yang selama ini Tiara rasakan gitu. Bukan berarti kita pasangannya sempurna untuk satu sama lain, tapi kita mencoba menerima gitu. Oh Tuhan, ku cinta dia. Sementara itu, seperti apa kebahagiaan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu atas kehadiran Artava Bimasena Syaputra, salah satu bayi kembar mereka yang selama ini jalani perawatan di rumah sakit. Seperti apa pula kesibukan keduanya mengurus bayi kembar tanpa bantuan babysitter. Bisa berkumpul bersama di rumah, inilah kebahagiaan Surya Saputra dan Cynthia Lamusu bersama bayi kembar mereka, Tatiana dan Bima. Ingin mengurus sang buah hati sendiri. Seperti apa kesibukan pasangan ini mengurus si bayi kembar? Lalu seperti apa pula pintarnya Putri Anang Ashanti Arsy yang sekarang sudah bisa menyanyikan lagu Garuda Pancasila.